otoritas industri atau masih ada pihak-pihak lain. Nah, setahu saya dulu itu kan PT KIP, Ketapang itu lagi polisi Silva, atau sekarang hanya di ZZD. Tidak ada laporan kepada pemerintah. Saya tidak tahu kehadiran PT JZD ini kapan di sini. Tidak ada laporan. Dituangkan dalam ini perjanjian kerjasama. Bisa saja perusahaan JZD ini mengajukan MOU dengan Persatuan Petani Ubi Kayu Kabupaten Ketapang, diketahui oleh pemerintah daerah, dalam hal ini secara ofisio Bupati diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. Nah ini, jadi diketahui nanti atas dasar ini merupakan sebuah payung hukum kepercayaan pasar, yaitu kepercayaan dunia lembaga keuangan untuk nanti bisa memberikan bantuan kredit usaha kepada para petani. Kalau tidak dengan legal standing, perhatiannya, saya juga mohon maaf karena masih ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak bisa saya wakilkan, bahkan mungkin sampai malam saya ada kegiatan. Jadi untuk melanjutkan rapat ini saya serahkan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Mohon maaf Ketua PPOK, saya tidak bisa sampai selesai. Tapi saya yakin dengan para staf saya rapat ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai untuk kita semua. Dari Katalino, berjumpa di Saudara Wasinaka Jembatan. Hasilkan itu pun berupa tepung tapioka, yang sekarang lagi kita uji untuk kirim ke Jakarta sama dengan ekspor ke Cina yang barusan kita lakukan kemarin gitu. Jadi PT JZD itu memulai trial mesin di tahun 2015 menghasilkan, kalau tidak salah kurang lebih trialnya 3 bulan. Dan PT JZD sekarang dengan kondisi yang sekarang mulai berlaku tanggal 9, tanggal 10 ya Pak ya. Tanggal 10 bulan 9 sampai dengan 10 bulan 11, rencananya 2 bulan. Dikarenakan satu, semenjak kita trial banyak terjadi gagal dalam arti kata mesin. Jadi kita masih maintenance mesin, masih mendapat beberapa kendala. Jadi di sini PT JZD sangat transparan sebenarnya dari masalah yang mungkin Bapak Bupati tadi ada bicara tentang MOU sebelumnya. Jadi saya di sini tekankan PT JZD tidak pernah menerima pelimpahan manajemen dari perusahaan manapun dan tidak pernah melakukan MOU dengan pihak manapun untuk sementara ini. Jadi Misteri Chow TV tidak pernah melakukan MOU dengan pihak PPUKK, dengan pihak manapun, karena masih bersifat trial Pak, masih uji coba di sini Pak. Jadi masih belum ditetapkan industri ini sudah sangat lancar, belum, masih banyak terdapat kendala kita dari ekspor, dari kita pengiriman bahan baku yang sudah jadi. Karena tepung yang kita hasilkan itu masih berupa bahan baku, jadi masih belum bisa dijadikan bahan jadi. Nah, 19 itu mulai produksi, namun sampai saat ini itu lagi diuji coba kan, lagi dilihat kualitas dan sebagainya. Karena kualitas ekspor suatu produk itu tidak sembarangan, lalu ada tahapan-tahapan dan lalu perizinan dari kementerian teknis.
Kemudian sampai tanggal 10 bulan 9, 4 hari yang lalu dihentikan sementara. Kemudian baru nanti akan direncanakan dibuka di tanggal 10 bulan 12 ya. Oke, baik. Jadi ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari Perhimpunan Petani Budi Kayu wilayah Ketapang yang kayak ini untuk diketahui. Jadi ini jelas. Kalau tidak sampai dijelaskan tadi oleh Rina, kita makin bingung. Baik, selanjutnya berkaitan dengan itu kami minta lagi ya penjelasan dari perkumpulan petani Budi Kayu untuk wilayah Ketapang yang mungkin dijelaskan, karena tadi saya lihat ini kan ada surat secara tertulis ya dari perkumpulan petani Budi Kayu Ketapang Kayu Utara ini yang ditandatangani oleh Ketua Erwandi dan Sekretaris gimana? Silakan Pak. Kenalkan lagi Pak sekalian, Pak yang kenalkan nama, jadi kami biar kenal. Baik, kami mau menjelaskan dulu ini MOU dulu ya, sebentar ya, biar kita berikan ke Dinas Pertanian untuk menjelaskan di tahun 2017 ini ada MOU. Jadi sudah dijelaskan kemudian ini ada kita di MOU. Jadi supaya tahu juga kawan-kawan yang baru berinvestasi di kawasan ekonomi atau kawasan industri, jadi khususnya Ketapang ekonomi. Silakan Pak sekalian. Baik, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacurangin Kasaroga, Pasengat Kajibata. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Perencanaan Keuangan Daerah, yang saya hormati Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, yang saya hormati Kepala PNI, Cabang Bang Alwar, Bapak Camat, Kepala Desa, Ketua Persatuan Petani Budi Kayu, serta anggota dan pimpinan PT IJZ, macam bahasa Jerman. Baik, khusus di bidang pertanian ada aturannya. Saya bergerak ini di belakang ini koordinator Balai Penyuluhan Pertanian yang menggerakkan petani apabila komoditi itu ada harga, ada pembeli. Nah, sehingga yang punya lahan kan petani. Kita nyuruh dia menanam, kalau tidak ada harga, tidak ada untung, rugi terus, tidak mungkin berhasil pertanian. Ya, makanya nanti juga saya minta penjelasan sekali lagi tentang berhentinya, kita paham karena memang industri pengolahan ini belum standar alat-alatnya, sehingga saat uji coba itu mengalami kendala ya dalam pengolahan. Nah, suatu pabrik kalau mengalami kendala ya harus berhenti, perbaiki dulu pabriknya itu. Lalu ya kita pahami juga ini dalam uji coba, karena mesin itu bukan mesin Ford macam kelapa sawit. Kalau kelapa sawit tidak ada uji coba, yang uji coba buah hasil ya harus meng-SK-kan mandiri itu, nanti dia bernaung kepada kelompok atau kepada operasi. Apabila pabrik itu minta kami mau ber-MOU dengan lembaga berbadan hukum sama operasi, ya ikuti seperti itu. Dan ini dagang. Khusus ini seperti itu ya. Lalu apa lumasnya siapa? Apa bagian legalnya siapa? Nah, itu ya. Jadi legalnya itu yang harus berkonsultasi dengan kita. Saya tidak berani menyuruh kepada petani yang punya lahan untuk tanam ubi. Sebenarnya aturan di kita ini 20% itu harus pabrik itu punya lahan. Ya. Tapi karena tanaman pangan itu tidak punya ketentuan seperti itu. Ya. Tidak boleh perusahaan memiliki lahan. Yang milik lahan itu petani, makanya MOU. Nah, jadi kalau sudah MOU, sebelum petani menanam dia sudah tahu harga, sudah semangat itu. Lalu kalau petani mau besar menanam, kan pembiayaan itu
Nah, pembiayaan itu juga bisa saja Bank BRI MOU juga dengan PT Digit ini bagaimana sistemnya, sehingga nanti nilai bersih, ya, nilai bersih yang diberikan kepada petani setelah kalau petani itu menggunakan dana skema kredit apa namanya itu petani kur, nah, kita sudah punya kur, jadi itu bisa dimanfaatkan melalui seperti ini. Apabila sudah ada MOU antara PT DJ dengan KKU PPK menerima buah ubi, nah, kan? Jadi kalau tidak diberi penyuluh pada petani, ubi ini macam-macam. Ada ubi sendok, ada ubi bunga, ada ubi lurus, ada ubi bengkok. Yang terakhir kan uji lima atau gajah atau ubi racun atau ubi yang tidak mampu dimakan lagi. Nah itu memang hebat orang Indonesia atau Thailand yang menemukan ini. Karena dalam sejarah apapun yang namanya ubi dulu dia. Tapi itu Bang Titi di sumbarnya nggak walaupun tidak dimakan dulu. Berarti dia coba rupanya bukan ubi dia. Nah, ini juga. Nah, lalu bagaimana kesanggupan perusahaan untuk membina petani, terutama dari segi benih juga? Karena benih itu macam-macam, ya. Ubi gajah itu macam-macam. Uji lima belum nggak tentu sama dengan ubi gajah. Nah, karena yang dicari adalah tingkat padi yang tinggi, ya cukup. Nah, kalau yang kita makan harga 2.000 dulu, jangan dibanding-bandingkan dulu, Tetapi aku dapat jual katanya, kata masa 1.000, yang saya jual nggak 2.000 katanya. Itu ubi makan. Kalau di pabrik patinya tak ada. Apa pati itu ya? Kalau diperas, lekat putih itu, sakutnya pati, uyuk tak nyebut benar dua. Karena kalau biasa di kampung dah diperaskan, direndamkan beberapa hari, putih dia merendam, itulah patinya. Kalau tidak merasa itu tidak tahu. Mendak ngurus ubi ridik, apa tak tahu mati ubi dia model apa. Tahu je makan ubi rebus, ubi goreng, ubi mentah kalau lapar di tengah hutan. Jadi itu, dan Pak Ketua selalu berkoordinasi dengan Ibu, kita khusus untuk MOU dengan itu. Nanti saya minta legalnya ya, selalu berkoordinasi dengan kita. Walaupun Ibu menghentikan produksi karena perbaikan maintenance-nya di beberapa alat pabrik, tapi rancangan MOU kita harus jalan terus, ya. Karena kalau pabrik itu sudah bagus dan itu aku uji coba. Ada MOU tentang bibit dulu, nggak tahu sekarang ini sudah lunas atau belum. Buktinya saya minta file pembayaran, saya belum dikasih. Jadi itu orang yang di situ. Jadi saya stop sementara, kebetulan pabriknya tutup, ya pas gitu kan. Maksud saya jangan kirim dulu sebelum saya kasih file pembayaran utang saya tentang bibit. Ini fair Pak ya nunggu ada Ibu juga. Mungkin inilah Pak Mansur yang sering mungkin di sana protes. Pernah ubi itu saya tinggal karena di sampel yang udah saya shotkan randomin itu cuma 19, tapi itu tidak usah. Begitu saya suruh ulang sampel 2425, saya udah terlanjur pulang, udah ambil saja. Begitu besoknya Pak Ajan telepon, Pak besok juga ke kantor ke pabrik, iya besok saya kirim. Saya bilang ini cerita sedikit. Jadi mengenai masalah ubi kayu ini, kami petani di sana, saya punya kelompok tani Pak. Kemudian kelompok tani juga sudah ada. Nah mumpung ini pabrik ini masih tutup, rencana kami dengan kawan-kawan ingin ada MOU tentang panen nanti. Jadi satu pengiriman di Nangatayap itu satu selebar, satu pengiriman. Jadi untuk memudahkan informasi dan memanagenya. Karena selama ini yang paling saya terganggu ini di sana ada saya, Pak Kring, Pak ada bibit tidak ada, Pak ada bibit tidak ada. Sampai kemarin sore ini kepala desa Bang Benteng, Pak Benteng itu saya mau berangkat ke sini masih telepon. Jadi tinggal 400 gitu ya. Ini yang motor ini Pak Herwandi katanya. Wah, curiga kan, padahal kan tidak baik itu. Tapi kalau kita sosialisasi, bisa jelaskan. Nah, kalau kurang modal, ada BNI, sarannya tadi. Sebenarnya aman lah petani itu. Nah, nanti kalau misalnya pas di mana
itu kelompok pengelola lahan, kita bisa gerakkan alat kita di BPP lain yang saat itu alat itu tidak bergerak. Nah, kemudian itu tadi ya, langkah-langkah memang tertunda, akan tertunda ini lagi. Tentunya pabriknya belum jalan. Mari uji coba Pak. Saya itu tanya. Uji coba, yang namanya uji coba. Uji coba itu kan tergantung. Kalau kami mau pesan 10 ton lah, siapa yang nggak punya 10 ton Pak? Ulang, berikan uji coba. Anu kan pabrik dulu tidak di sekolah. Yang kulit sama enggak bisa pisah. Yang ukuran dalam itu juga tak bisa pisah. Berarti kan salah di pabrik begitu. Beda dengan kelapa sawit. Ada saya cerita dengar tuh tangkos di Bekasi dengan itu, ada berarti udah pas pabrik itu. Tidak ada pernah saya dengar. Yang saya dengar orang mortal karena dia tidak dapat kerja ya. Jadi memang saya salut juga diberi berkat Tuhan untuk menciptakan pabrik ubi. Bagaimana dia memisahkan tanah, bagaimana dia memisahkan kulit arinya, bagaimana dia bisa kulit dalamnya. Banyak. Bagaimana dia memisahkan ubinya yang urat di dalamnya. Tidak bisa langsung jadi kaki, yang dalam langsung buang. Ya. Kalau kita berbicara di jalan, kita semua akan terjebak. Karena untuk kami sendiri aja, kalau ke semua wilayah yang ada di kabupaten kami kami dikasihkan. Kan mereka akan semua berada. Ini tinggal kita berbicara di angka 70% kan semuanya evaluasi dari hal-hal yang termasuk tadi yang saya paparkan seperti itu. Ini kalau kita berbicara bagi sebuah jalan, ini jelas lihat semua. Nah, maksud saya itu kan begini, pabrik ini kan sambil jalan kan sambil uji coba maintenance-nya. Lalu kendala juga seperti tadi, karena dia tidak bisa jual produk juga. Karena sertifikat halal itu lama juga keluar, harus dipaham juga. Harga yang sudah ada ini setelah dihitung memang minus Pak. Ya, baik biaya pengelolaan lahan maupun biaya transportasi pengangkutan minus, sama apa yang disampaikan Pak Evan tadi. Maka tolong ditinjau harga itu. Usul kami minimal 1.500 diterima di pabrik usul petani. Yang kedua, untuk pabrik dulunya kan sudah ada MOU dengan harga 1.000 antara pabrik dengan petani. Maka kalau harga ini ada perbaikan sesuai dengan usulan para petani, MOU yang sudah ada di petani itu supaya diadili dulu, terutama masalah pasal tentang harga. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini untuk para petani, nah berkaitan dengan BPK, saya setuju bahwa BPK itu harus dibenahi. Saya sangat setuju. Karena petani ini ada 20 kecamatan. Masing-masing kecamatan itu ada petani semua. Nah, maka saya kira tidak presentatif kalau seandainya BPK itu hanya di bentuk-bentuk begitu saja, tapi petani-petani yang kecamatan lain tidak tahu. Tiba-tiba ada lembaganya seperti itu. Nah, saya kira saya sepakat dengan apa yang kata Bapak, jangan sampai kemudian hari itu ada masalah. Dan dari para petani tidak mau. Sudah kami panas terik, hujan, hingga campur, menanam, memupuk. Nah, sehingga apa yang kami idam-idamkan petani yang sejahtera itu kalau tidak tercapai. Soal-soal seperti itu. Nah, maka saya kira masing-masing kecamatan bentuk kelompok tani sehingga dinas petani tahu kelompok tani kecamatan ini. Nah, dari kelompok tani itu kalau memang mau bentuk lembaganya lagi dihimpun baru sesuai dengan namanya perhimpunan. Itu jenisnya atau prosedurnya saya kira. Lalu yang berikut, visi-misinya memang harus jelas. SOP ini juga harus jelas, mekanismenya gimana supaya petani ini jangan sampai bukan orang petani ngurus petani ya susah juga. Nanti bentrok saja visinya berbeda, ya kan? Nah itu. Yang berikut ini untuk pemerintah, tapi saya sudah tadi sudah mendengar penjelasan dari dinas sudah bilang
Memang sangat mendukung. Nah, maka kami minta juga kalau pemerintah daerah hasil pertemuan kita hari ini harus ada terputus yang jelas dan sifatnya mengikat. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kalau memang ada bantuan-bantuan, memang harus langsung ke petani, jangan lewat. Baik, yang jelas Pak, sesuai dengan visi misi Bupati ini kan memang tidak ada ya. Visi misi yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, pendapatan masyarakat ini seperti itu. Dan mayoritas Kabupaten Ketapang 60% masyarakatnya adalah petani. Ini perlu diingat. Jadi makanya tadi Pak Bupati awal hadir di sini ini memang menunjukkan bahwa memang Pak Bupati punya komitmen untuk membantu petani. Baik, karena tidak ada lagi waktu itu sudah sampai jam 4:30. Ada pertambahan? Nah, biar Pak Kades sekalian menambah. Baik, terima kasih. Jadi memang udah lama sih saya nggak mau expose ET ide itu, tapi karena pas mau itu tuh sudah ditentukan waktu pantai ini corona hilang cerita. Nah, jadi memang nanti kewajiban PT IGD, tapi kalau sudah memang sudah siap melakukan ekspos tentang kapasitas dan kemampuan pabrik dalam mengolah huni. Ya, memang syarat supaya nanti perbankan tahu, perkumpulan tahu, petani juga tahu, koordinator BP tahu dan sebagainya. Lalu, nah, mana yang mudah? Karena kalau di sawit itu ada dua, petani kemitraan, petani mandiri. Kalau perusahaannya itu mau ber-MOU kepada lembaga yang berbadan hukum, koperasi perkebunan, MOU, baik yang mitra maupun mandiri. Nah, yang ini kan sudah ada nih MOU dengan Kementan, ini apa? Ya, mana yang pas? Nah, nanti begini, PPOP duduknya sebagai apa? Nah, apakah memperjuangkan hasil petani dalam arti standar harga? Kalau standar harga nanti kita lihat ketentuan Kementerian Pertanian, kita hitung bersama-sama di Kekalbar. Karena untuk di sini bisa berpengaruh terhadap harga itu. Kalau 1.000, saya pun itu pengolahan lahan tractor dan berapa ke sekolah. Berapa juta ya? Bibit berapa? 1,5. Pupuk berapa? Ya. Wah, panen yang uyuk nih, mahal Pak panen itu. Kalau di Cina itu udah pakai mesin, tanam pakai mesin, panen pakai mesin. Tapi di sini tak bisa. Upah panennya mengacu standar sawit. Iya, 200. Mahal ini. Kan orang perlu, saya punya tenaga. Pusing Pak ada tuh, Pak Apel tuh. Karena dia kalau cabut ubi tak mampu nih patah tulang. Kalau cabut ubi bukan saya belajar dodo sawit pun uyuh enggak, padahal ringan. Apa nih cabut ubi yang buahnya kiri kanan belum kena urat kena apa? Nah, jadi itu mahal upah. Ini memang target 1.000 itu uyuh saya tersenyum kepada petani kan itu. Nanti Ibu Eli sama tim nanti bersama perusahaan sama-sama menghitung biaya ini sehingga petani untuk berapa gitu Pak. Saya contoh di Kendawangan kita bina 1 hektar kelompok tani tanam semangka MOU dengan pengusaha buah sebelum dia tanam MOU. Berapa tingkat tadi 4.000 sekarang semangka tak mungkin panen macam ini bisa di luar Ketapang untuk membangun melalui itu apa PPOK bisa jadi pengaturan yang karena kalau sudah makannya besar ini ya pasti orang sebagai petanam itu yang kedua. Jadi MOU juga memiliki pertimbangan apakah langsung kepada kelompok ya atau nanti bagaimana sistemnya nanti kita bicara bersama. Lalu pemerintah bersama-sama ini dengan perkumpulan petani ya dengan perusahaan
dengan perbankan melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok tadi di mana dia siap untuk menanam, supaya dia sebelum menanam